Anda Muslim ya, saudara saksi? Alhamdulillah, Pak. Yang kamu ketahui tentang saudara saksi ketahui tentang mubahalah ada dalam syariat Islam? Ada sebagian masyarakat termasuk saya, Ya. satu saya yang dirasakan. Di Sebagian ya. ya termasuk dengan masuk juga bikin komen ke channelnya Gus Nur? Enggak. Kalau gitu ownernya di mana? Ini salah satu yang dirasakan buat saya. Ini kan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Kalau gitu jangan counter attack aja, kan sama-sama orang YouTube. Jadi jangan tinggal bermubahalah juga bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Dur maupun Bang Antri itu tidak benar kalau gitu. Anda Muslim ya, saudara saksi? Alhamdulillah, Pak. Yang kamu ketahui tentang saudara saksi ketahui tentang mubahalah ada dalam syariat Islam? Kalau saya ada, Pak. Ada. Jika seorang Muslim melakukan mubahalah, apakah itu melanggar syariat Islam? Saya kurang tahu, Pak. Loh, gimana sih? Dalam syariat Islam ada mubahalah. Ada, Pak. Jika seorang Muslim melakukan mubahalah, apakah itu melanggar syariat Islam? Tidak, Pak. Tidak. Saudara saksi tahu terdakwa ini agamanya apa? Islam. Islam, semuanya Islam. Berarti kalau melakukan mubahalah melanggar atau tidak? Tahu saya ya, mubahalah itu kan Enggak, pertanyaan saya simpel. Kalau seorang Muslim melakukan mubahalah itu melanggar syariat apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Sudah saya dengan mubahalah yang dilakukan di konten YouTube ini menimbulkan keonaran menurut jenengan gitu. Apakah sudah terjadi entah itu di berita yang jenengan ketahui atau dimanapun terjadi perang atau terjadi huru-hara yang menimbulkan korban jiwa ataupun korban material? Belum, Pak. Belum ada. Tapi dampaknya akan. Saya tanya cuma itu, dampaknya apa di konten? Dampaknya apa yang saudara ketahui? Yang saya lihat ini kan tentang ujaran kebencian yang Loh, disampaikan. enggak, dampaknya tadi loh. Jangan sampaikan dampaknya apa di sosial media terus terjadi ribut itu? Ada sebagian masyarakat termasuk saya, Ya. salah satu saya yang dirasakan. Di Sebagian ya. Ya, termasuk dengan masuk juga bikin komen ke channelnya Gus Nur? Saya tidak. Enggak. Loh, kalau gitu ownernya di mana?
Ini salah satu yang meresahkan buat saya. Ini kan ujaran kebencian yang disampaikan sama si. Kalau gitu jenengan counter attack aja, kan sama-sama orang YouTube. Jadi jenengan tinggal bermubahalah juga. Bapak-bapak yang disampaikan oleh Gus Dur maupun Bapak Menteri itu tidak benar kalau gitu. Tapi kan konteksnya untuk apa ya, generasi-generasi yang Itu hanya prediksi dengan saja. Iya, ini kan menurut pendapat saya. Iya tak? Menurut pendapat saudara. Ya, Pak. Terus tadi jenengan sampaikan sesudah melihat tayangan tersebut, saudara bikin pengaduan ya. Baik, Pak. Pengaduan. Sesudah itu berapa kali saudara diperiksa? Sekali, Pak. Cuma sekali. Tapi diinterview lagi, Pak. Saudara dipanggil ke Mabes Polri sesudah jenengan buat pengaduan, sudah saudara saksi buat pengaduan, diperiksa berapa kali, dipanggil berapa kali? Sekali, Pak. Cuma sekali. Untuk saksi lainnya seperti Dodo sama Sekali, Pak. cuma sekali. Oh, yang lainnya kok 4 kali? Mungkin kemarin saya ada catatan, Pak. Sekali itu bersama-sama. Saya cuma sendiri, Pak. Cuma sendiri. Tanggal berapa? Tanggal 29, Pak. Loh, kalau tanggal 29 itu kan saudara bikin pelaporan, pengaduan. Oh, tanggal 30-nya, Pak. Loh, Sehari. tadi kalau nggak salah Pak kan sudah menanyakan 1 minggu kemudian baru. Oh iya, itu 1 minggu. Loh, karena kalau 1 minggu itu ya bukan tanggal 30 mestinya. Berarti tanggal berapa itu? Dari tanggal 29 ke tanggal 7 tanggal 8. Itu berarti cuma sekali itu ya diperiksanya ya? Ya, karena saya lagi ada berhalangan. Oh, kalau nggak salah kalau di sini itu saudara diperiksanya tanggal 3 Oktober. Dan itu semua bersamaan. Berarti ketika diperiksa saudara sendirian. Dalam ruangan itu ada saksi-saksi lain yang diperiksa? Saya sendiri, Pak. Sendiri ya? Oke. Kalau di sini ada 25 ini. Saudara punya channel YouTube? Ada, Pak. Ada. Motivasi Anda melabus nur itu apa? Apa yang tadi ditanya ya, Pak? Loh, ini beda. Ada keuntungan yang diperoleh? Ini sih bukan peroleh atau tidak peroleh, Pak. Ini tentang kedepannya ya saya lihat. Untuk generasi muda kedepannya. Berarti saudara sudah bisa melihat apa ke depan ya, masa depan ya, sudah bisa memprediksi ya. Bukan gitu, Pak. Kita diajarkan rahmatan lil alamin, cinta damai. Loh, kalau ada orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya saudara juga kalau nggak berani ya nggak usah ikut-ikut, tapi juga jangan melawan juga. Efek dari Anda membuat laporan ini, channel YouTube saudara ratingnya jadi naik. Gitu ya, mungkin. Jangan yang mulia, saya pegang nanti dimarahin lagi. Berarti nganu ya, kalau dalam bisnis ya, kalau dalam bisnis apa sesama punya channel itu apa kompetitor ya. Iya dong. Mungkin dengan pelaporan ini kan rating bisa naik gitu. Untuk ketika terjadi pemeriksaan, semua pertanyaan itu sudah disiapkan beserta jawabannya ataukah bagaimana? Metode dalam pemeriksaan di kepolisian, apakah saudara ditanya terus menjawab, ataukah sudah ada pertanyaan dan sudah disiapkan juga jawabannya, tinggal dengan tanda tangan untuk apa bahwa saudara sudah diperiksa, bagaimana? Ada yang kita bawa. Gimana? Ada, Pak. Ada bagaimana? Ya, ada yang kita siapkan untuk buat laporan.
Berarti Anda ditanya, terus saudara menjawab. Dalam pelaporan saudara kan penistaan agama itu ya, pastinya ada pertanyaan, di mana letak menistanya agama itu? Yang saya lihat itu kontennya tentang mubahalah. Iya, otomatis penyidik akan bertanya, di mana itu? Yang saudara anggap itu menistakan agamanya itu di mana? Apakah ada pertanyaan seperti? Saya hanya saksi. Loh, walaupun saudara saksi, tentu saja kan apakah tidak ada pertanyaan seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Berarti saudara tadi tegaskan ya, setelah pengaduan cuma sekali saja ya, sekali saja untuk diperiksa ya. Saya datang sih 2 kali. Loh. Sorry, dari saya sehingga saya 2 kali datang. Itu saya kecelakaan. 2 kali itu satu pengaduan bertiga. Ya betul ya. Saya ulang lagi, satu pengaduan bertiga, 1 kali 1 minggunya itu diperiksa. Sudah itu sudah ya. Sehingga saya Sudah itu sudah ya. Berarti 2 kali, 1 pengaduan, 1 pemeriksaan, gitu. Ya. Berarti dari pengaduan itu kan baru penyelidikan, belum ke tingkat sidik. Berarti saudara tidak diperiksa di tingkat sidik. Kalau gitu, untuk saya cukup. Saudara Nasri, saya kemudian Anda setelah menjadi alhamdulillah, terima kasih. Ketika Anda mengetahui prosesnya 1 kali. mubahalah, Anda langsung melakukan ke Barreskrim. Sebagai seorang muslim kan Anda harusnya tabayun dulu ke saudara Gus Nur. Kenapa Anda tidak terlambat dari itu? Kenapa harus dilaporkan ke Barreskrim? Sebelum kita melaporkan, kita diskusi dulu dengan beberapa ahli ulama ya Pak tentang perihal ini. Ini kan dampaknya sangat luas sekali, apalagi disebutkan di media sosial. Ini sangat luas sekali, dampaknya pun sangat terbuka. Tapi ajaran Islam itu harus dijadikan tabayun dahulu sebelum harus dijadikan tabayun dulu. Benar enggak? Benar tidak? Untuk menyelesaikan persoalan sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk tabayun dahulu. Benar atau tidak? Saya enggak. Oh, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Aku ulas sedikit aja. Tanggal 29 sampai 28 jam sekira jam 8 malam, saksi dengan rekannya ini melihat kontung itu. Itu bisa. Terus jam 10 itu lapor ke Masjid. Iya. Jam berapa? Ini rembukannya katanya itu tanya dengan Ustadz itu kapan? Banyak hal Pak yang kita lakukan Pak. Sekarang kita zaman udah kita bisa pakai media sosial, kita pakai handphone. Itu juga kita berdekatan juga rumahnya. Jadi kita bisa diskus sama alim ulama yang dekat rumah-rumah. Kalau misalnya saudara saksi itu bisa memberikan kami itu bukti, kira-kira dari yang apa itu namanya masukan apa gitu yang didapat, kan itu bilangnya dari sosmed kan, dari apa yang bisa ditunjukkan ini loh dari Pak ini Belum apa bilangnya. saya kan bertanya nih ya toh. Iya. Karena kan waktunya sangat singkat. Saudara saksi menjawab lewat konten. Ini loh Pak masukannya dari sini berupa Jadi di sini itu memang betul apa yang disaksikan sama saksi itu memang sesuatu yang sama, karena begini, dari tadi kesaksian bertiga ini kan jadi satu.
tapi kesaksiannya itu malah tidak meyakinkan kita sebagai yang ada di sini itu 3 ini itu satu gitu loh. Kesaksian satu dan satu berbeda. Jadi pertanyaan saya kan simpel. Kalau memang itu sudah ada keputusan dari apa itu namanya kiai ya, apa ustadznya itu dalam bentuk apa? Misalnya, ya udah lo lapor aja gitu. Itu. Jadi ada alim ulama kita yang berpendapat ya. Sebenarnya ya dalam sumpah mubarak ini kan disaksikan mereka yang berperkara, bukan antara Pak Sudi dengan Pak Tri. Seperti itu. Aku tak tanya satu lagi. Kamu tahu nggak sumpah muhabalahnya? Mubahalah. Habib Rizik tentang sesuatu yang tidak dia lakukan. Tahu? Saya tahu. Ya. Jadi intinya tadi ditanya oleh penasihat hukum, saudara kan ada waktu setelah bertiga membahas. Bertiga